Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatia Fardila S dari jurusan Perbankan Syariah UIN Alauddin Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar ekonomi moneter Islam. Seperti yang Anda ketahui, ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran uang, sistem perbankan, kebijakan moneter, dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Itulah tadi pengertian dari ekonomi moneter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih ekonomi moneter Islam itu. Ekonomi moneter Islam adalah ilmu ekonomi yang mengkaji kebijakan, instrumen, dan mekanisme moneter dalam sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fokusnya, ekonomi moneter Islam adalah pengelolaan keuangan dan kebijakan moneter yang menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam. Dalam ekonomi moneter Islam, instrumen yang digunakan untuk mengelola stabilitas ekonomi berbeda dari ekonomi konvensional. Sebagai contohnya, sistem perbankan syariah lebih mengandalkan akad seperti mudharabah, kerjasama investasi, dan murabahah jual beli dengan margin keuntungan untuk menggantikan bunga. Bank sentral dalam ekonomi Islam juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dengan mengatur likuiditas dan menjaga keseimbangan ekonomi melalui instrumen-instrumen berbasis syariah. Adapun tujuan utama ekonomi moneter Islam adalah mencapai stabilitas ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, dan kemakmuran bersama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dasar pemikiran moneter adalah konsep-konsep utama yang membahas bagaimana uang dikelola dalam suatu perekonomian untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan. Adapun beberapa aspek utama, yang pertama itu uang memiliki fungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, satuan hitung, dan alat pembayaran utang. Keberadaan uang memudahkan transaksi dan mengurangi biaya transaksi di pasar. Yang kedua, inflasi yang tinggi dapat merusak daya beli masyarakat. Kebijakan moneter berperan dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi agar tetap pada tingkat yang wajar. Yang ketiga, teori kuantitas uang menyatakan bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi harga barang dan jasa dalam perekonomian. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar agar tidak berlebihan yang bisa menyebabkan inflasi atau terlalu sedikit yang bisa memperlambat ekonomi. Yang keempat, bank sentral mengatur suku bunga untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Suku bunga yang rendah mendorong konsumsi dan investasi, sementara suku bunga yang tinggi bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi. Yang kelima, kebijakan moneter bertujuan untuk menyeimbangkan antara stabilitas harga atau inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, kebijakan moneter juga mempengaruhi ekspektasi pasar. Ketika bank sentral bertindak untuk menjaga stabilitas ekonomi, masyarakat cenderung lebih percaya pada prospek ekonomi jangka panjang. Dasar pemikiran moneter ini menekankan pentingnya pengelolaan uang oleh bank sentral dalam mencapai kondisi ekonomi yang stabil, pertumbuhan yang sehat, serta kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu teori dan konsep dasar keuangan Islam. Dalam praktiknya, keuangan Islam yang sah harus dilandasi oleh akad yang telah disetujui berdasarkan prinsip dan kaidah dalam agama Islam. Akad-akad keuangan Islam disusun oleh beberapa elemen penting, di antaranya pihak-pihak yang bertransaksi, bentuk akad, dan objek akad. Keuangan ini memiliki karakteristik dan filosofi tersendiri yang membedakannya dari keuangan konvensional. Salah satunya adalah larangan riba atau bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir spekulasi, serta menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, apa sih itu maqasid syariah? Maqasid syariah dalam keuangan Islam adalah tujuan utama atau inti dari penerapan hukum syariah yang dirancang untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia, mencegah kerusakan, dan menjamin keadilan. Prinsip maqasid syariah ini diterapkan dalam keuangan Islam untuk memastikan bahwa kegiatan keuangan dan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa prinsip utama dalam maqasid syariah dengan keuangan Islam. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara jiwa. Yang ketiga, memelihara akal. Yang keempat, memelihara keturunan. Dan yang kelima, memelihara harta. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu konsep uang dalam Islam. Seperti yang Anda ketahui, uang adalah alat penukar atau standar pengukar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Adapun kriteria uang yaitu ada jaminan, disukai umum, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dan suplai harus elastis. Ada beberapa fungsi uang yaitu sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang telah memungkinkan untuk memperoleh barang yang diinginkan. Uang sebagai satuan nilai, uang sebagai alat bayaran tertunda, dan uang digunakan sebagai alat penyimpan nilai
Jenis uang yang terutama adalah uang bank dan uang giral. Adapun jenis-jenis uang dibagi menjadi 5, yaitu uang barang, uang logam, uang kertas, uang giat, dan uang gira. Selanjutnya, saya akan memasuki materi yang kelima, yaitu pasar uang syariah. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih perbedaan pasar uang dan pasar modal. Seperti yang Anda ketahui, pasar uang adalah pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka pendek, biasanya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Adapun tujuan pasar uang yaitu menyediakan likuiditas jangka pendek bagi para pelaku ekonomi dan membantu menjaga stabilitas keuangan. Sedangkan pasar modal adalah pasar keuangan yang memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang, yaitu memiliki jatuh tempo dari 1 tahun atau bahkan tidak memiliki jatuh tempo. Tujuan pasar modal memberikan sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendanai proyek-proyek besar. Adapun pengertian dari pasar valuta asing adalah pasar global yang memperdagangkan mata uang dari berbagai negara. Pasar ini merupakan pasar terbesar dan paling liquid di dunia. Pasar valuta asing berfungsi sebagai tempat untuk membeli dan menjual mata uang dengan tujuan untuk perdagangan investasi atau kebutuhan ekonomi lainnya, seperti pembayaran internasional. Selanjutnya, saya akan membahas materi yang keenam, yaitu fungsi dan peranan bank syariah dan lembaga keuangan non-bank. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Adapun fungsi dan peran bank syariah yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Adapun pengertian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah sebuah badan yang berkegiatan menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, lalu menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman, menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan seperti pembiayaan konsumen, pembiayaan modal usaha, asuransi, investasi, dan layanan keuangan lainnya. Fungsi ini membantu memenuhi kebutuhan keuangan individu, perusahaan, dan sektor ekonomi lainnya. Adapun lembaga-lembaga keuangan Islam yang ada di Indonesia yaitu Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Lembaga Zakat, Koperasi Syariah, Wakaf Tunai, dan BMT. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai tentang ekonomi moneter Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.